Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Radatul Adawiyah dengan NIM 21040450132. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah psikologi konseling, saya akan membahas mengenai perilaku verbal dan nonverbal konselor, serta aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan konseling. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perilaku verbal dan nonverbal konselor. Apa itu perilaku verbal dan nonverbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar sesama manusia. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, serta menyampaikan fakta, data, dan informasi dan menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, dan saling berdebat hingga bertengkar. Selanjutnya, perilaku nonverbal adalah perilaku yang dalam berkomunikasi menggunakan pesan-pesan nonverbal atau bahasa tubuh. Istilah nonverbal ini biasa digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata yang terucap. Dalam relasi konselor dan klien, terjadi perilaku verbal atau bahasa lisan yang di dalamnya terlibat pula perilaku nonverbal, seperti gerakan isyarat, gerak tubuh, air muka, getaran suara, cara duduk, dan sebagainya. Bahasa lisan atau verbal mungkin saja bertentangan dengan perilaku nonverbal dan mungkin pula perilaku nonverbal mendukung atau menekankan bahasa lisan. Apa sih tujuan dari perilaku verbal dan nonverbal dalam proses konseling? Perilaku verbal dan nonverbal konselor dalam situasi konseling bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan antara konseli dan konselor, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas dalam proses konseling. Kemudian, ada pun klasifikasi perilaku nonverbal. Menurut Mark L. Knapp, dalam bukunya yang berjudul Nonverbal Communication in Human Interaction tahun 1973, mengelompokkan perilaku nonverbal sebagai berikut. Yang pertama ada body motion. Body motion merupakan gestur tubuh atau pernyataan air muka dan gerakan mata. Hal ini bagaimana gerak tubuh atau melirikkan mata seorang konselor kepada konsilinya. Yang kedua ada physical characteristic, yang termasuk tanda-tanda fisik yang tak bergerak seperti bau badan atau mulut, berat, dan tinggi badan. Yang ketiga ada pouching behavior, yaitu perilaku-perilaku dalam kontak dengan orang lain, seperti usapan, salaman, ucapan selamat tinggal, memukul, dan memegang. Yang keempat ada pre-language, hal-hal yang berhubungan dengan lisan, bahasa, suara, atau termasuk kualitas bahasa seperti tekanan suara kita, ritme atau irama, tempo, artikulasi, resonansi, dan karakteristik vokal. Selanjutnya ada proxemics. Dalam hal ini adalah penggunaan jarak atau kedekatan. Dalam proses konseling, penggunaan jarak atau kedekatan itu tidak dianjurkan untuk terlalu jauh dan tidak pula terlalu dekat. Yang selanjutnya ada artifak, perilaku yang erat kaitannya dengan benda-benda yang digunakan seperti penggunaan lipstik, parfum, kacamata, dan wig. Terakhir ada environmental factor, di mana perilaku nonverbal yang berkaitan dengan lingkungan seperti penggunaan perabotan, dekorasi interior, lampu-lampu, wewangian, warna, dan temperatur. Selanjutnya, ada pun contoh perilaku verbal dan nonverbal konselor yang efektif. Yang pertama, pada perilaku verbal itu menggunakan kata-kata yang mudah dipahami konseli. Di sini, dalam proses konseling, konselor harus memberikan kata-kata atau pernyataan di mana konseli itu akan memahami sehingga tidak mereka membuat bingung atau membuat mereka malas untuk berinteraksi dengan kita.
Yang kedua, ada membuat pemahaman yang tepat tentang pernyataan konseli, sehingga konseli bisa memahami bagaimana sebenarnya yang mereka rasakan. Yang ketiga, ada membuat kesimpulan-kesimpulan, yaitu di mana konselor memberikan kesimpulan atau tanggapan-tanggapan yang menunjukkan bahwa konselor itu memerhatikan apa yang dikatakan oleh konselinya. Yang keempat adalah gunakan humor secara tepat untuk menurunkan ketegangan. Dalam hal ini, di dalam proses konseling, konselor juga dianjurkan untuk sesekali membuat humor, tapi tidak terlalu berlebihan, karena hal ini bisa membuat konseli kita merasa rileks. Yang terakhir ada merespon pesan utama konseli. Hal ini merupakan hal yang sangat penting karena dengan merespon pesan utama apa yang disampaikan oleh konseli, maka itu akan membantu kita dan memudahkan konselor dalam memberikan alternatif-alternatif solusi. Selanjutnya ada nonverbal. Yang pertama, memelihara kontak mata dengan baik. Nah, kontak mata di sini sangat dianjurkan, akan tetapi tidak dalam kurun waktu yang sangat sering. Boleh sesekali untuk menatap mata konseli, akan tetapi tidak dianjurkan untuk dalam proses konseling, sepanjang proses konseling kita mata konseli, karena itu dapat membuat risih dan membuat mereka tidak percaya diri. Selanjutnya, menampakkan wajah yang bersemangat dan tersenyum. Nah, jika kita ingin membuat konseli untuk menceritakan semua yang ingin mereka ceritakan, maka kita harus memperbaiki diri kita terlebih dahulu, di mana kita harus menampakkan wajah yang bersemangat dan tersenyum agar mereka bisa menjadi rileks, bisa percaya terhadap konselor, dan membuat mereka lebih mudah untuk mengungkapkan apa yang ingin mereka ungkapkan. Selanjutnya, sesekali menganggukkan kepala sebagai bentuk bahwa konselor itu pendengar yang baik. Sama tadi dengan membuat kesimpulan-kesimpulan dalam komunikasi nonverbal juga ini, menganggukkan kepala itu adalah bentuk bahwa kita memerhatikan konseli kita. Selanjutnya ada sentuhan atau touch yang disesuaikan dengan usia dan budaya lokal. Ini sudah seperti yang kita ketahui bahwa sentuhan atau touch di sini adalah sebagai bentuk rasa empati kita kepada konseli, bentuk rasa bahwa kita ada untuk konseli, tidak lebih dari itu. Selanjutnya adalah jarak dengan konseli relatif dekat. Nah, apa saja sih aspek-aspek penentu keberhasilan konseling? Yang pertama ada faktor dari konseli. Hal-hal yang mengangkat faktor konseli yang memengaruhi keberhasilan konseling itu yang pertama, keterbukaan konseli. Keterbukaan konseli kepada konselor merupakan kondisi yang kondusif dalam proses konseling. Adanya informasi dan data yang lengkap serta akurat akan membantu menetapkan diagnosis dan terapi yang tepat. Yang kedua, ada pemahaman konseli tentang dirinya. Konseli harus memahami dan mengenal potensi diri mereka, keberhasilan-keberhasilannya, kekurangan, serta kelemahan dirinya. Nah, kebanyakan konseli itu dalam proses konseling mereka bahkan tidak mengetahui apa yang ada dalam permasalahan mereka. Nah, ini cukup menjadi tantangan bagi konselor, bagaimana konselor bisa memandirikan konselinya agar mereka dapat mengenali diri mereka sendiri. Selanjutnya adalah pemahaman konseli tentang masalahnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa pemahaman konseli terhadap dirinya itu sangat penting. Contohnya, konseli tidak mengetahui masalahnya seperti ketika mereka tidak berprestasi, malas mengerjakan tugas, tinggal kelas. Nah, siswa yang seperti itu mereka sebenarnya tidak memahami bahwa mereka sedang ada dalam masalah. Untuk itu, disinilah peran konselor sangat penting untuk membantu konselingnya. Nah, adapun aspek kedua itu ada konselor. Keberhasilan konseling yang bersumber dari konselor antara lain, yang pertama kompetensi konselor, di mana konselor di sini adalah merupakan sarjana bimbingan dan konseling. Mengapa? Agar pemberian layanan ataupun pemberian
ataupun pemberian terapi dan alternatif solusi itu bisa disesuaikan dengan masalah-masalah konseli. Yang kedua, pandangan konseli tentang keahlian konselor. Nah, ini juga sangat penting. Untuk itu, kita sebagai calon konselor harus meningkatkan kemampuan kita, aktualisasi diri kita, agar dengan kemampuan itu, konseli dapat memandang kita baik. Nah, konseli bisa mempercayai kepada konselor yang memiliki keahlian yang baik dibanding konselor yang mungkin saja tidak memiliki keahlian yang lebih atau tidak memiliki soft skill yang bisa membantu atau menunjang keberhasilan proses konseling. Yang ketiga adalah kepercayaan konseli kepada konselor. Artinya, seberapa besar kepercayaan konseli terhadap konselor yang akan membantu memberi alternatif-alternatif penyelesaian masalahnya. Nah, ini sangat mudah apabila konseli sudah mempercayai kompetensi yang dimiliki konselor, maka konseli juga akan mempercayakan kepada konselor dalam penyelesaian masalah mereka. Bukan berarti konselor yang akan menyelesaikan masalah konseli, akan tetapi bagaimana konseli percaya bahwa alternatif-alternatif solusi yang diberikan oleh konselor itu adalah yang terbaik untuk mereka pilih. Yang keempat adalah daya tarik konseli terhadap konselor. Nah, hal-hal yang dapat memengaruhi ketertarikan konseli terhadap konselor itu yang pertama adalah bagaimana cara berbicara dan berinteraksi konselor. Nah, seorang konselor yang baik adalah seseorang yang mampu menerapkan kemampuan-kemampuan attending di awal proses konseling. Mengapa? Itu untuk membangun kepercayaan konseli dan membangun rasa nyaman konseli. Kemudian perhatian, penghargaan pada konseli, tingkat simpati dan empati, serta bagaimana cara berpakaian konselor. Nah, walaupun mungkin seorang konselor itu memiliki kemampuan yang sangat baik, akan tetapi dalam segi penampilan dia juga kurang rapi, maka itu akan menurunkan tingkat keinginan atau daya tarik konseli terhadap konselor. Nah, untuk itu dalam proses konseling kita dianjurkan untuk berpakaian rapi. Tidak harus berpakaian yang mahal, akan tetapi kita sebagai konselor menjaga attitude kita dengan berpakaian yang rapi. Nah, berbicara tentang penampilan konselor. Penampilan konselor yang menarik, baik dari segi fisik maupun non-fisik, seperti caranya berinteraksi adalah cenderung lebih diterima dan direspon positif oleh konseli. Menurut Koringan tahun 1980, sumber-sumber dalam diri konselor yang memengaruhi dapat dipercaya oleh konseli adalah keahliannya atau expertness, sifat dapat dipercaya atau trustworthiness, dan daya tarik atau attractiveness. Nah, untuk itu, sebagai calon konselor, tidak hanya memerhatikan bagaimana kemampuan kita, akan tetapi bagaimana kita bisa membawa diri kita, bisa berpenampilan rapi untuk memberikan, agar konseli kita merasa nyaman berinteraksi dengan konselornya. Selanjutnya, saya akan menampilkan beberapa cuplikan video dari sebuah film di mana di situ menunjukkan bahwa seperti apakah konselor yang baik dan bagaimanakah konselor yang tidak patut dicontoh. Kamu sendiri udah sampein ke mama kamu soal kasus kamu yang udah numpuk ini? Rebecca, kamu dengar saya nggak? Mama kamu kenapa? Ada apa? Kalau saya bisa jawab pertanyaan itu, mungkin saya nggak akan ada di sini. Ketahuan bolos, bau miras, nilai jeblok, bahkan ribut sama anak yang lain. Nggak usah melebar. Intinya, kenapa mama kamu nggak pernah... Karena saya juga nggak tahu bu saya ini masih dianggap anak atau nggak sama ibu saya. Selamat pagi, Bu. Saya permisi mau ke kelas. Nah, dalam video itu kita bisa... Nah, tadi salah satu contoh cuplikan video yang ada dalam film yang menampakkan bahwa konselornya itu kurang menerapkan keterampilan yang harusnya ada dalam proses konseling. Bisa kita lihat bahwa konselornya itu tidak
menggunakan suara yang pelan, akan tetapi langsung menegasi si konseli. Dan dapat kita lihat juga bahwa respon konseli itu tentu saja kurang baik, karena konselornya sendiri tidak memberikan respon yang baik ataupun menyambut hangat si konseli, sehingga terjadilah tadi saling mengeraskan suara antara satu sama lain, di mana konselinya enggan untuk bercerita dan konselor juga seakan-akan dia tidak sabaran untuk mendengar alasan si anak. Selanjutnya akan ada cuplikan video bagaimana konselor yang baik dan mungkin teman-teman bisa mencontohkannya nanti. Hai, Hai, Salma ya? iya. Dia masuk. Sini. Hari-hari gue sekarang cuman bimbel, belajar. Apa yang paling ngeselin? Kadang gue ngerasa gue gak bisa ngertiin diri gue sendiri. Gue gak ngerti sama diri gue sendiri. Kita semua di sini nggak punya solusi satu sama lain. Tapi kita siap untuk dengerin lo kok. Makasih ya. Ini udah lebih dari cukup. Gue ngerasa bersyukur banget bisa kenal ini semua. Ya, seenggaknya gue jadi tahu banyak yang lebih gak beruntung dari gue. Nah, itu tadi sedikit cuplikan video film yang sama dengan video yang pertama tadi. Jadi ceritanya si Rebecca ini akhirnya dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan akhirnya dia membuat komunitas Love Yourself namanya, sehingga di situ dia mengundang orang-orang atau mengajak orang-orang yang mungkin butuh teman cerita, butuh untuk didengarkan, untuk pergi ke komunitas yang dia bentuk itu. Nah, seperti video lagi yang kita lihat tadi bahwa bagaimana si Rebecca ini menjadi konselor yang baik. Dia menerapkan attending yang baik, dia menyambut konselinya dari depan pintu dengan sapaan yang ramah, kemudian dengan begitu, maka sudah terbentuk rasa nyaman dari awal sehingga konselinya ini mampu untuk menceritakan bahkan menangis tentang apa yang dia rasakan. Kemudian dalam proses si konseli ini bercerita, di situ banyak diterapkan perilaku-perilaku nonverbal. Yang pertama tadi kontak mata, kemudian anggukan kepala, dan usapan yang sebagai bentuk bahwa konselor ini mendengarkan dan memerhatikan dan merasakan apa yang dirasakan oleh konseli. Kemudian pada di akhir tadi, di mana konselor tetap mengantar si konseli ini untuk kembali ke rumahnya. Nah, itu adalah contoh bagaimana menjadi konselor yang baik. Bagaimana kita sebagai konselor itu menciptakan suasana yang baik kepada konseli kita. Nah, mungkin itu saja video mengenai perilaku verbal dan nonverbal dalam proses konseling, serta aspek-aspek yang memengaruhi keberhasilan konseling dan beberapa cuplikan video. Semoga membantu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.